Shalom. Perkenalkan, kami dari grup besar 7, grup kecil 32. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang Anne Boykins and Sevina Schoenhofer Theory of Caring. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Jennifer, yang kedua ada Max Sylvia, yang ketiga Michelia, yang keempat Regina, yang kelima Sonia, yang keenam Stephen, ketujuh Stasia, kedelapan Tisha. Konsep utama yang pertama dari teori caring menurut Anne Boykins dan Sevina Schoenhofer yaitu manusia. Manusia meliputi memberikan rasa kepedulian kepada orang lain yang didasari kebaikan kemanusiaan dari orang tersebut. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang utuh, menghormati manusia yang utuh, menghargai manusia sebagai manusia yang mulia. Dan yang terakhir, hidup untuk peduli terhadap orang lain di setiap saat. Yang kedua yaitu kesehatan, yaitu kita menjalani sebuah kehidupan yang didasari dengan kepedulian. Yang ketiga yaitu lingkungan, yaitu kita menjaga relasi kita dengan setiap orang yang peduli dengan kita. Yang keempat ialah keperawatan. Keperawatan memiliki 3 pengertian, diantaranya adalah yang pertama, sebuah profesi dan penerapan ilmu. Yang kedua, ialah suatu praktik dan pengembangan berdasarkan perintah. Dan yang ketiga, yaitu penerapan dalam bentuk respon dari ilmu pengetahuan terhadap kebutuhan manusia. Selanjutnya, tujuan keperawatan, yaitu di mana untuk memberikan hidup dan memberikan pemeliharaan terhadap manusia atau menjaga manusia, dan bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian. Keperawatan sebagai teori kepedulian. Konsep pada teori. Yang pertama adalah situasi keperawatan. Situasi keperawatan ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, suatu kondisi yang diberikan ataupun dibagikan berdasarkan pengalaman kepedulian, hubungan antara perawat dengan orang yang dirawatnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kepribadian. Yang kedua, sebagai wadah untuk belajar. Selanjutnya nomor 2 yaitu manusia. Manusia juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, proses kehidupan manusia berdasarkan pada kepedulian terhadap orang lain. Yang kedua, menghormati pribadi sebagai manusia yang mulia dan menghormati orang lain dengan hal yang sama. Yang ketiga, seorang yang benar-benar peduli pada setiap orang dan terbuka ketika memiliki kesempatan untuk peduli. Selanjutnya yang ketiga, undangan langsung. Undangan langsung ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, terbentuk dari situasi keperawatan yang menyebabkan terbukanya hubungan kerja dalam makna kepedulian yang sesungguhnya. Yang kedua, fokus, yang mana bertujuan kepada apa yang bermakna pada orang yang dirawat. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 adalah panggilan untuk keperawatan. Di sini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, merupakan suatu ekspresi pribadi yang unik yang tujuannya untuk memelihara. Yang kedua, perawat hadir secara tulus dan sengaja. Yang mana di sini artinya perawat memberikan diri sepenuhnya dengan cara membuka diri untuk mendengar panggilannya dalam keperawatan, melakukan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari, dan juga memiliki pengharapan untuk bertumbuh di dalam kepedulian. Konsep pada teori yang kelima adalah di antara kepedulian. Pertama, masuknya perawat ke dalam dunia orang yang dirawat adalah dengan tujuan untuk menunjukkan rasa kepedulian dan memelihara kepribadian. Yang kedua, kehadiran memiliki tujuan, artinya untuk mengenal orang yang dirawat, hidup dan bertumbuh, serta terus berkembang dan menguntungkan untuk terjadinya peningkatan kepedulian dalam hubungan. Dan yang keenam adalah respon keperawatan, di mana respon perawat terhadap panggilan keperawatan bertujuan untuk mengenal orang lain sebagai kepedulian sehingga terbentuk respon keperawatannya. Yang kedua, memiliki respon terhadap panggilan untuk peduli dan berkembang ketika perawat menjelaskan pemahaman mereka tentang panggilan melalui kehadiran dan perbincangan. Dan terakhir, setiap respon memiliki keunikan pada saat itu dan tidak dapat diprediksi
atau digunakan sebagai protokol yang direncanakan. Poin selanjutnya adalah cerita. Cerita merupakan sebuah cara untuk mengenal orang yang dirawat ataupun pasien dan sebuah metode untuk memberikan pernyataan mengenai keperawatan kepada yang dirawat. Cerita ini dapat memberikan pengalaman hidup pada situasi keperawatan yang melibatkan perawat dan orang yang dirawat, sehingga pengetahuan keperawatan dapat dikembangkan. Yang selanjutnya adalah situasi keperawatan. Situasi keperawatan ini lebih baik diberikan melalui storytelling, puisi, semigrafis, dan tarian dengan menyediakan waktu dan tempat untuk berefleksi dan untuk kreativitas dalam memperluas pemahaman. Dan saya akan membahas tentang tarian orang yang peduli. Tarian orang yang peduli merupakan sebuah gambaran dari caring antara perawat dan pasien. Ini berfokus pada ekspresi dari hubungan masing-masing komponen keperawatan. Tarian orang yang peduli ini diilustrasikan sebagai seorang yang bergerak secara bebas. Tarian orang yang peduli dibagi menjadi dua. Yang pertama, deskripsi visual, yang merupakan hubungan kepedulian yang terjalin di antara perawat dengan pasien yang diekspresikan secara tersembunyi. Dan yang kedua, semangat keadilan dari tarian orang yang peduli ditunjukkan dari ketersediaan ataupun keikutsertaan setiap penari dalam menghormati pasien. Demikianlah penjelasan kami mengenai Theory of Caring Anne Boykins and Safina Schoenhovers. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.